Puji Tuhan, saat ini kita sama-sama akan dengarkan firman Tuhan kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Diberikan kesempatan kembali yang indah, kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar semua sidang jemaat boleh dikuatkan, boleh mendapat penghiburan yang daripada Tuhan. Biarpun kami di rumah, kami tetap meneruskan Tuhan ibadah kami, dan kami merasakan sukacita yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, urapi semua saudara-saudara kami, supaya kami sama-sama boleh mendapat berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memasuki kembali ibadah saat ini, biar kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, biar kiranya Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita di masa-masa sulit yang kita hadapi, tetapi Tuhan terus menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan mengambil tema tentang sahabat. Saudara, tentang sahabat ini memang benar ya, kita memerlukan sahabat setiap hari, bahkan kita juga perlu sahabat yang selalu bisa menemani di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau baca ayat kita sebagai ayat emas kita, satu pegangan buat kita di dalam Amsal 17 ayat 17. Dikatakan demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Saudara, dikatakan seorang sahabat ya, menaruh kasih itu memberi kasih setiap waktu. Ya saudara, itu yang pertama dikatakan. Yang kedua dikatakan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Memang saudara, kita hidup itu harus mengalami kesusahan. Biarpun kesusahan sekarang yang terjadi di dalam virus corona dan juga kesusahan yang kita alami setiap hari. Nah saudara, sebab itu di Amsal katakan bahwa sahabat itu menaruh kasih ya di setiap waktu, bahkan menjadi seorang saudara ya dalam kesusahan. Sebab itu sekarang pun kita mengalami ya saudara, berbagai macam gitu saudara-saudara kita dari berbagai macam kalangan yang memberikan makan di tengah jalan, ya saudara, memberikan nasi bungkus dan juga memberikan sembako, dan juga mereka memperhatikan ada yang memberikan uang, ya saudara. Itu tidak memilih dari bangsa mana, dari suku mana, tetapi mereka semuanya rata yang bisa mereka kasih di dalam lingkungan yang mereka kunjungi. Nah itulah saudara dikatakan ya, sahabat dan juga saudara kita. Ya, jadi mereka memperhatikan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan juga ada ya seorang sahabat sampai menaruh, ya memberikan nyawanya, saudara, untuk ya sahabatnya. Kalau kita lihat persahabatan daripada Daud ya, saudara, dengan Yonatan ya, sebagai anak raja, ya Yonatan dia memperhatikan Daud, seorang yang tidak mempunyai apa-apa ya, seorang gembala yang miskin, yang susah, tapi masih diperhatikan dengan seorang anak raja, saudara. Sebab itulah satu persahabatan dan memberikan nyawanya ya, jiwanya untuk sahabatnya. Nah saudara, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan melebihi dari manusia. Tuhan memberikan saudara nyawanya untuk menolong kita. Yang kita mengingat waktu hari Jumat Agung dan juga Paskah, bahkan kita akan menyongsong kembali kenaikan Tuhan ke surga dan juga hari Pantekosta. Nah itulah saudara ya dikatakan di mana Tuhan begitu mengasihi seisi manusia. Ya sampai Yesus rela untuk berkorban buat saudara dan saya. Sebelum Yesus berkorban, dia juga berkata kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14 di situ dikatakan ya. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah saudara, di mana Yesus katakan bahwa Yesus memberikan ya, di sini kata nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya itulah saudara perkataan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, lalu dikatakan kembali kamu adalah sahabatku. Nah saudara, nanti kalau saudara mau lebih detail lagi, saudara bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dan seterusnya kita baca di situ. Ya saudara, itu memberikan kita kekuatan bahwa Yesus itu begitu mengasihi ya kepada kita semuanya.
Nah, saudara, tidak ada manusia yang seperti Tuhan Yesus yang bisa melakukannya, saudara. Memang manusia tidak bisa ya. Manusia hanya bisa sebatas ya dengan teman beberapa saja. Bahkan teman itu cuma hanya ya bersama-sama itu hanya untuk beberapa hari saja, ya tidak selamanya ya saudara. Dan teman-teman yang lain juga sama demikian ya. Hanya sahabat itu ya sebentar ya saudara, tidak selamanya. Bahkan tidak memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, sebab itu pasti memberikan hanya bantuan ya saudara, perhatian. Mungkin waktu kita susah dia memberikan makanan dan sebagainya ya, tapi itu sahabat dunia. Tetapi sahabat Yesus itu luar biasa ya. Dia bisa memberikan nyawanya untuk menolong saudara dan saya. Nah, sebab itu saudara, kita bersyukur ya kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu baik dan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Sampai dia rela, sampai dia mati di salib, ya saudara, sampai dia bangkit kembali. Bahkan dia akan menyediakan tempat di dalam kerajaan surga buat kita. Saudara, manusia itu lebih condong, lebih senang kepada kejahatan daripada kebaikan. Kita lihat waktu Pilatus berkata, saudara, siapa yang akan kubebaskan? Mereka mau membebaskan seorang yang jahat, saudara. Itu juga suara orang banyak, ya. Orang banyak mengatakan, Yesus salibkan dan keluarkan, ya, Yesus Barabas. Nah, sebab itu saudara, manusia condong, ya inginnya yang susah, tidak mau yang baik. Sampai sekarang kesusahan masih ada. Saudara, kita lihat di TV kemarin, orang lagi jualan, mencari nafkah untuk hidup hari-hari, menyambung hidupnya, diubrak-abrik, saudara. Dengan siapa? Dengan saudaranya juga gitu, saudara. Sama-sama gitu ya, kita hidup di dunia ini, mereka acak-acak, saudara. Sedangkan itu juga kan pakai modal orang belanja, ya. Dia menunggu hasil, kalau habis baru dapat untung. Kalau nggak habis juga nggak ada untung, ya saudara. Nah, sebab itulah kejahatan di dunia, ya selalu mau yang jahat. Sampai sekarang kejahatan masih ada. Biarlah saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ambil yang baiknya ya. Yang jahatnya kita tinggalkan. Yang tersinggung sedikit-sedikit kita tinggalkan. Untuk apa saudara? Ya, firman Tuhan katakan juga, ya ada satu cerita juga di renungan harian, bahwa itu sampah-sampah yang gak berarti. Kita senang ya suka mengumpulkan sampah gitu saudara di dalam hidup kita. Sebetulnya itu gak penting ya. Kita buang saudara. Saya lihat di WA juga renungan harian itu saudara, ya ada satu sopir, dia membawa penumpang, lalu dimarah-marahin, dia nggak salah, dimarahi saudara, lalu penumpangnya juga, kok bapak diam aja gitu, kok nggak ikut marah bapak, buat apa kita marah, buat apa kita masukkan sampah ke dalam hati kita, udah aja biarin, dia aja sendiri yang marah, kita nggak usah ikut marah. Nah saudara, kita bersyukur ya, dengan renungan yang singkat-singkat, kita suka baca, mendapat berkat buat kita. Nah biarlah saudara dan saya, mari kita mau belajar saudara, untuk kita ya setia kepada Tuhan, dan kita mau belajar Yesus sebagai sahabat kita. Yesus yang tidak pernah tinggalkan buat kita saudara, biarpun apapun yang kita alami, apapun yang kita ada saudara, saat-saat ini Tuhan terus memperhatikan kita. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan Tuhan selalu menolong ya saudara. Di masa-masa susah kita hanya berharap kepada siapa saudara? Kepada Tuhan ya. Lagi semalam juga saya didatangi tamu, tahu-tahu dia memberikan berkat buat saya. Saudara, baru saya pikir-pikir, baru saya memikirkan, nah berkat itu datang. Nah Tuhanlah yang dapat menolong buat kita. Tuhan yang dapat menggerakkan ya. Siapa yang Tuhan mau pakai, dan akhirnya mereka dia datang ke sini ya. Saudara, itu satu berkat Tuhan. Tuhan itu terlalu baik buat kita. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Biarpun tidak ada yang pemimpin ya, yang mengawasi kita. Tetapi Tuhan mengawasi kita. Roh Kudus selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan boleh menolong saudara dan saya, mengapa kita harus mempunyai sahabat. Sahabat itu selalu ya menolong kita, bahkan memperhatikan kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa tetangga yang dekat itu menjadi saudara buat kita. Bahkan saudara kita juga kan jauh-jauh ya, tidak bersama dengan kita. Yang bersama dengan kita adalah tetangga kita ya. Mungkin depan, muka belakang, dan kiri kanan, muka belakang ya. Itulah yang menjadi sahabat kita ya saudara, yang memperhatikan di dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan ya saudara, biar di hari-hari ini kita terus maju, kita terus mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Dengan apapun yang kita lakukan, kita mau terus ya dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Yesus selalu mengasihi saudara dan Yesus selalu memperhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jadikan saudara hidup ini untuk menjadi saksi, menjadi terang, bahkan membawa berita Injil Tuhan kemana-mana. Sebab di dalam Matius itu ya saudara dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka, dan biar mereka boleh mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, ada satu nyanyian yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia, dia menjadi sahabat kita. Sebagai penutup saya akan nyanyikan ini saudara, karena lagu ini begitu indah sekali ya. Pengarang sudah pulang ke rumah Bapa, tetapi nyanyiannya masih ada. Kita mau nyanyikan terus bahwa Tuhan Yesus itu setia buat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan saudara, pujian juga katakan waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Amin saudara, puji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita dan kesehatan. Biar kita terus menjadi pendoa syafaat buat orang-orang yang mengalami sakit, penyakit Tuhan ya. Kita doakan terus buat seluruh dunia ini supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan memberikan kelepasan dan kebebasan saudara, supaya konflik corona ini saudara, supaya boleh berakhir ya, kita boleh merasakan kegiatan kembali boleh berjalan sebagaimana biasanya. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pada saat ini. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur, kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami juga boleh praktekkan firman-Mu ini ya Bapa, bahwa Tuhan menjadi sahabat kami, Tuhan menjadi penolong di dalam kesusahan, bahkan Tuhan memperhatikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menolong buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semuanya, boleh mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi, bahkan seluruh dunia ini boleh mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan, bahkan buat kami Tuhan, sekeluarga yang kecil ini kami berkumpul juga dengan jemaat-Mu ya Bapa, tolong kami semuanya, lindungi kami, jaga kami Tuhan, biar kami boleh sehat semuanya, untuk kami bisa memuliakan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati minggu hari ini Tuhan, minggu yang penuh dengan kemenangan, kami bisa ada lagi karena kasih dan anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Maka sekarang saudara pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kecintaan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan menjemput kita semuanya. Haleluya, terima kasih. Amin.